memberikan doa restu kepada kami. Nanti insya Allah kami bisa melangsungkan hajat ini dengan penuh sesuai dengan penuh keberkahan tanpa ada halangan suatu apapun. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila siaran penyajian juga terjadi kesalahan di sana sini. Al-insan mahal khata wal nisyan, yang tentunya tidak lepas dari kesalahan dan kealpaan. Adapun acara yang akan kita langsungkan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah zikir tahlil ya, insyaallah. Namun sebelum itu juga mari kita sama-sama akan dengarkan sepatah dua patah kata dari Syekhul Kiram. Beliau kita harapkan bisa mendapatkan bisa memberikan tausiah ataupun pencerahan wabil khusus untuk kedua mempelai. Jadi bagaimana apa langkah-langkah yang harus ditempuh, apa yang harus dilakukan tentunya agar perkawinan mereka ini bisa mendapatkan atau bisa menjadi perkawinan yang mawaddah warahmah, yang tentunya saling memberikan kasih sayang kepada satu sama lain. Kita berikan arahan kepada kedua mempelai bagaimana caranya membangun cinta yang sesungguhnya, bagaimana memperlakukan istri, bagaimana juga memperlakukan suami. Itu semuanya sudah tertata, teratur, tertata rapi di dalam tentunya ajaran agama Islam. Islam itu adalah agama yang paling komplit, segala macam sesuatu itu detail. Hanya dalam Islam yang bisa menerangkan secara detail, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur, itu semuanya bisa kita dapatkan pelajaran dari dalam agama Islam. Dan nanti insya Allah untuk lebih jelasnya kita akan sama-sama dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdurrahman Lubis. Setelah itu nanti kita akan sama-sama membacakan zikir dan tahlil. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sekiranya dua ayat ini merupakan tuntunan kepada kita bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, di antara kebesaran Allah, an khalaqakum min turab, kamu diciptakan dari tanah. Tsumma idza antum basyarun tantashirun, kemudian setelah itu kamu akan bertebar menjadi manusia. Jadi kita ini min tin, daripada tanah, min turab, daripada tanah. Maka Allah telah membentuk kita ini sebenarnya asalnya daripada tanah. Di ayat berikutnya, wa min ayatihi an khalaqalakum, di antara tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan kamu, untuk kamu, azwajan, pasangan. Kenapa Allah ciptakan pasangan? Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang, cari ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, setelah itu kami jadikan juga di antara kamu mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, dan kasih sayang. Jadi di sini kaidahnya ini azwajah dulu, nikah dulu, baru datang rasa cinta dan kasih sayang. Bukan cinta dulu baru nikah. Nah, ini ayat yang membimbing kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, bahwa di antara tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan dari diri kamu pasangan-pasangan.
Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu bisa tenang. Wajalna bainakum mawaddatan wa rahmah. Setelah itu baru berikutnya ada tumbuh rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itulah tanda-tanda kebesaran Allah apabila kaum itu menggunakan akal fikir. Subhanallah, ya. Indah sekali hidup ini. Jadi Allah itu memberikan sesuatu kepada kita. Waktu kita di perut ibu kita masing-masing, Masya Allah ya. Ini rahasia hidup manusia. Semua kita, wa antum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kamu berada di perut ibu kamu nggak tahu apa-apa. Masya Allah. Nah, maka ketika 4 bulan di dalam perut ibu kita, ya, ketika hari pertama bulan kelima, wa nufikha fihi min ruhi, ditiupkanlah ruhnya, terjadilah kehidupan. Maka kita pun udah nendang-nendang ke di perut ibu kita itu. Iya kan? Nggak tahu laki-laki apa perempuan, pokoknya bandel aja. Ya kan? Nah, waktu itu maktubah arba'ata asya. Tertulislah 4 perkara. 4 perkara itu apa? Ini uang sekolahnya udah selesai. Ya, 4 perkara itu. Yang pertama, nasibuhu. Nasibnya. Dia mau jadi gubernur atau jadi kondektur, mau jadi kopral atau mau jadi jenderal, itu udah tertulis di situ. Ya, nah ini keyakinan kita. Karena itu pada hakikatnya Allah yang menciptakan. Yang kedua, rizquha, rezekinya. Dia mau orang kaya, orang miskin, udah ditulis di situ. Jadi kaya miskin itu bukan karena usaha kita, kaya miskin itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga zuriat, jodoh dan anak cucu. Nah, ini sekarang nih yang sedang kita hadapi. Jodoh dan anak cucu ini juga urusan Allah. Jadi kalau misalnya orang itu ditakdirkan punya istri satu, ya satu. Kalau orang itu ditakdir punya 2, ya 2. Kalau ditakdir punya 4, ya 4. Kalau ditakdir punya anak 10, ya anak 10. Kalau nggak ditakdirkan punya anak, nggak dapat anak. Bahkan kalau nggak ditakdirkan punya istri, nggak dapat istri. Karena yang menentukan adalah Allah. Nah, ini tauhid kita. Yang keempat, umurnya. Nah, jadi kita nggak bisa bikin umur. Yang bikin umur siapa? Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak bisa diakhirkan satu diri kalau udah sampai ajalnya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, la ta'khiruna anhu sa'ata wa la tastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Masya Allah. Gak ada musyawarah itu sama malaikat Israel. Musyawarah dulu sebentar, saya besok mau, nggak bisa. Nggak ada itu kompromi. Ya kan? Bahkan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang yang tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu yang tahu di bumi mana dia akan mati. Nah, ini yang makanya Bapak nggak usah sibuk-sibuk mau mati di Jogja, bikin kubur di Jogja, enggak. Yang dimaksudkan itu bukan kuburnya, tapi persiapan iman dan amal. Kita kadang-kadang tertipu sama setan, bikin kubur bagus-bagus, amal nggak dibenahin. Padahal disebutkan di situ, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kamu bersiaplah bekal kamu dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi kita jangan iri sama orang kaya, karena yang bikin kaya dia Allah. Kemudian jangan petantang-petenteng sama orang miskin, karena dia miskin bukan karena dia malas. Allah yang bikin miskin. Yang penting Anda orang kaya beriman, miskin beriman, masuk surga dua-duanya. Nanti di akhirat itu ada 4 golongan. Golongan pertama kaya di dunia, kaya di akhirat. Golongan pertama. Golongan kedua kaya di dunia, miskin di akhirat. Golongan ketiga miskin di dunia, kaya di akhirat. Golongan keempat miskin di dunia, melarat di akhirat. Nauzubillah min zalim. Nah, golongan yang pertama ini siapa nih? Ini orang kaya di dunia, kaya di akhirat. Itulah orang-orang seperti Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Kaya, habis hartanya untuk akhirat. Itu Rasulullah SAW waktu turun dari Mi'raj melihat surga Abu Bakar. Saking gedenya surga Abu Bakar itu, sampai Jibril bilang, saya mau keliling di tamannya aja.
Raudhatul Jannah, di tamannya surga itu aja. Allah bilang, kamu nggak sanggup besar itu. Ya apa-apa di taman. Di tamannya 500 tahun perjalanan naik kudanya Jibril nggak sampai-sampai. Baru di taman surganya Abu Bakar Siddiq, Pak. Kenapa Abu Bakar seperti itu? Karena kekayaannya dihabiskan untuk agama Allah, untuk agama Allah. Ada juga orang kaya di dunia miskin di akhirat, kayak Qarun. Hartanya Masya Allah, sampai-sampai dibilang harta Qarun. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu kuncinya aja Pak, 7 onta. Punya kalau sekarang kol lah ya, 7 kol, 7 apa itu? 7 mobil apa itu? Kunci semua, kunci gudangnya. Ada nggak orang kaya kayak gitu sekarang di sini? Nah, tapi tidak bahagia juga. Wa arraqnaha fit turab. Kami tenggelamkan dia di dalam tanah. Nah, yang ketiga nih, miskin di dunia, kaya di akhirat. Orang-orang kaya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang-orang kaya si hitam kelam. Siapa? Bilal bin Rabah. Miskin di dunia, tapi suara terompahnya udah kedengaran di surga. Sampai-sampai Nabi dipanggil, Bilal, sini kamu. Saya kemarin Mi'raj mendengar suara terompah kamu di surga, kelentang-kelenteng. Oh, Nabi rupanya hafal. Iya, itu pasti bukan hanya sendalnya di situ, orangnya pasti ada juga. Gak mungkin lah terompahnya jalan sendiri. Iya kan? Mesti maksudnya itu di atas terompah itu ada kakinya Bilal. Di atas kakinya Bilal ada Bilalnya. Sampai Nabi bertanya, "Wahai Bilal, apa sih amalan kamu?" Ya, Bilal tersipu-sipu, "Enggak ada ya Rasul. Cuman saya kalau habis wudu, batal wudu, saya wudu lagi. Terus saya sholat 2 rakaat seperti Rasulullah." Amalannya murah meriah, Pak. Amalannya murah meriah. Jadi kita kalau tidak habis wudu ini terus batal wudu lagi, tentu saja dalam keadaan suci. Nah itu. Nah, yang terakhir nih, melarat di dunia, miskin di dunia, bangkrut di akhirat. Masya Allah. Di dunia itu udah tukang beling. Masya Allah ya. Kerjanya tuh ngangkat apa itu? Pemulung, ngambil sampah itu. Pagi-pagi sebelum subuh udah habis itu. Tong-tong sampah diambil, dijemput-jemputin. Barang-barang selaga, segala yang bekas diambil. Sudah itu nggak ada iman lagi. Nggak sholat, nggak puasa. Ya miskin di dunia, melarat di akhirat. Apanya mau diambil? Nauzubillah min dzalik. Makanya kita harus milih-milih. Kalau yang paling bagus tuh yang nomor 1 lah, Pak. Kaya dunia, kaya akhirat juga. Iya kan? Ya jangan pula sampai kaya dunia, miskin di akhirat. Buat apa kaya kita sini masuk neraka? Ya, setidak-tidaknya miskin di dunia, kaya di akhirat. Semua ini 4 golongan nanti akan kita temui. Maka orang yang paling berbahagia itulah apabila seseorang ini ada iman. Nah, sekarang kita ini anak kita atau adik kita hantar mau sampai ke bersama suami istri ke bahtera rumah tangganya. Semua ini calon, dulu calon pengantin. Nah, sekarang calon mati. Nah, iya kan? Ini kalau kita ini udah mantan pengantin. Udah mantan pengantin. Calon pengantin, mantan pengantin. Iya kan? Kemudian ada lagi ini mau jadi pengantin lagi kedua kali. Ya, itu terserah aja. Belakangan saya ini mudah-mudahan yang mana aja lah, terserah, ya kan? Jadi ada mantan pengantin, ada calon pengantin, ya ada yang sedang jadi pengantin, ada pengantin baru, ada pengantin lama. Semua kita ini dapat nasihat. Tidak ada kita ini yang bebas nasihat, termasuk yang lagi ngomong ini sedang dinasehatin. Ya kan? Jadi orang yang mendapatkan agama di dalam dirinya, hadirin yang mulia, itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat kita, Nabi kalau dia ada menikahkan seseorang, maka ditanya oleh Nabi, apa sih cita-cita kamu? Ya kalau anak-anak kan cita-citanya itu mau jadi dokter, mau jadi insinyur, gitu kan? Tapi kalau Nabi ini menanya bukan itu. Yang ditanya cita-cita kamu jadi apa? Jadi orang bertakwa. Waktu Rasulullah itu sudah mau meninggal dunia, dia utus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Mu'az, kamu sekarang berangkat ke Yaman. Baik ya Rasulullah. Wahai Mu'az, takut-takut kalau nanti kita enggak ketemu lagi. Aku hanya harapkan kepada engkau wahai Mu'az, jagalah keikhlasan ketika kamu beramal.
Ya kan? Aku tidak khawatir umatku jatuh miskin. Yang aku takutkan kalau umatku udah kena dunia. Nah itu sama dengan waktu itu Sulaiman. Sulaiman ini seorang raja, seorang nabi. Maka ketika ada satu ekor burung namanya burung hudhud, udah hitam kecil lagi, dasar burung hudhud, gak ikut musyawarah sama, padahal dia ini anggota. Itu Sulaiman itu anggotanya jin, manusia, burung, binatang, semut. Itu pasukannya dia semua. Ini jamaah jalan kaki dia. Itu memang. Jadi rupanya si burung hudhud ini tidak hadir musyawarah pagi. Dipanggil sama Sulaiman. Hudhud, kemana kamu? Apa kata hudhud? Inni wajadtu mura'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Aku menjumpai satu perempuan jadi ratu di kerajaan Sabah dan dia punya White House. Tahu White House enggak? Istana. White House, gedung putih. Lah, ngapain kamu di sana dapat? Terus apa lagi yang kamu lihat? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku jumpai dia dan kaumnya, rakyatnya sujud kepada matahari bukan kepada Allah. Ini masalah besar. Ini Sulaiman, seorang raja, kalau rakyatnya ini kurang-kurang makan, rumah masih ngontrak, nggak punya mobil, nggak punya ATM, nggak masalah. Tapi kalau rakyatnya udah nggak nyembah Allah, ini problem besar. Ini problem besar. Seorang raja semestinya seperti itu. Terus apa lagi? Apa lagi? Mereka itu wazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ternyata mereka amalannya udah dihiasi oleh setan. Fasaddahum anis sabil, dan mereka menolak di jalan yang benar. Fahum la yahtadun, mereka tidak mendapat hidayah. Merah mukanya Sulaiman. Dipanggil. Siapa yang bisa pindahkan kerajaan itu ke sini? Bukan siapa yang bisa ngebom. Kalau kita kan lempar petasan gede, ya mati semua yang nggak bersalah. Pindahin itu kerajaan ke sini. Datang satu wakolar ifritu minal jinni. Ada satu ifrit, jin ifrit itu jin yang paling cerdas. S3-nya jin. Dia bilang, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan pindahkan kerajaan itu sebelum kamu tegak dari tempat dudukmu. Faqala allazi indahu ilmu minal kitab. Berkata satu orang alim ulama, kayak Pak Ustaz ini datang. Ana atika bihi qabla ayartadda ilaika tarfuk. Aku akan pindahkan kerajaan Sabah sebelum berkedip matamu, wahai Sulaiman. Maka Sulaiman begitu berkedip, langsung pindah itu kerajaan sama ratu-ratunya sekalian. Akhirnya ratunya apa? Tergelincir di kerajaan. Dia bilang, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku udah zalim pada diriku, sekarang aku ikut Sulaiman masuk Islam, ikut sekalian sama dia deh. Udah, akhirnya jadi istrinya Sulaiman. Begitu baru hebat raja. Jadi nggak ngancurin, ya kan? Kerajaannya dimasukkan ke dalam Islam, ratunya dinikahi, dapat keluarga yang baik-baik. Begitu. Jadi kalau amalan itu bagus, Allah bagi kepada kita yang baik-baik, insya Allah ya. Jadi begitu juga harapan kita kepada kedua mempelai ini. Ya, mudah-mudahan kedua mempelai ini mendapatkan yang terbaik dari Allah. Sampai 7 keturunan, sampai didoakan oleh malaikat-malaikat. Bikin amalan, tapi jangan lupa amalan siang, amalan malam. Ya kan, 5 waktu di masjid. Dakwahkan aja. Berapa nomornya pinnya? 3-4-2-4-4. 3 maghrib, 4 isya, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar. Selamat dunia akhirat. Nah, kalau mau masuk ke surga, jangan lupa ke tamannya dulu. Raudatul Jannah masajiduha. Taman-taman surga adalah masjid-masjidnya Allah. Begitu. Lewat tamannya dulu 5 waktu sehari semalam. Insya Allah. Kalau seorang istri yang salehah, dia mempersilakan suaminya berangkat ke masjid dengan rela, maka setiap langkah suaminya ini dihitung derajat. Coba orang di jalan Allah ini, orang masuk masjid ini, setiap laki-laki ke masjid itu dihitung fisabilillah. Maka pagi itu, siang itu, setiap dia berangkat ke masjid, maka wanita ini telah mematahkan 70.000 tulang rusuk walinya setan. Nah, biasanya yang punya apa itu, kalau setan-setan ini takutnya sama Nabi. Nabi itu nggak bisa digoda setan, terpaksa walinya setan yang diutus. Satu orang wanita solehah sama dengan 70 waliullah kekuatannya. Maka apabila dia mempersilakan suaminya ke masjid, itu berarti dia mematahkan 70 tulang rusuk walinya setan. Ini amalan tinggi.
Jadi mudah-mudahan ya saudara kita ini, adik kita ini, atau keponakan kita ini yang menikah ini mendapatkan berkah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Semoga Allah SWT berikan kepada kita taufik dan hidayah. Nanti diakhiri dengan tahlil dan doa oleh Ustaz kita. Jazakallah khairan katsira. Mohon maaf, mohon ampun kalau ada kata yang khilaf. Semua insyaallah kebenaran datang dari Allah. Subhanallah bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sebelum kita mulai berdoa untuk melancarkan tenggorokannya dulu dengan air putih, ya, kita semangat.